Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, topik saya siang hari ini adalah tentang menghitung karbohidrat. Ya, jadi sebelum saya mulai, mungkin sedikit mendengarkan paparan dari Ketua Dies Natalis kita tadi, Dr. Nur Samsu. Kebetulan beliau adalah spesialis ginjal. Memang sangat erat kaitannya kejadian diabetes mellitus menimbulkan komplikasi. Nah, kita sebagai tenaga gizi sangat berperan penting menjaga kontrol glukosa darah dari pasien. Pilar dari kontrol glukosa darah tidak hanya obat, tidak hanya insulin, tapi kalau malah belum sampai menuju diabetes, diet itu menjadi yang utama. Nah, pada siang hari ini saya akan spesifik membicarakan tentang karbohidrat counting. Harapan saya apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik, tidak menambah rumit wawasan tentang karbohidrat counting. Karena sejauh ini masih pro kontra, karbohidrat counting katanya rumit. Namun demikian harapan kami, kebetulan pembicara yang kedua yaitu Ibu Inggita Kusumastuti yang sama-sama concern tentang diabetes, mencoba men-share pengalaman kami tentang penata laksanaan DM dengan insulin menggunakan pendekatan carving, dan kami juga akan menyampaikan ada aplikasi yang bisa Bapak Ibu nanti download di mobile phone Bapak Ibu untuk memudahkan menerapkan proses basic carving ini. Baik, panitia saya izin share screen ya. Sebentar. Baik Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan, topik kita siang ini adalah tentang karbohidrat counting. Menghitung karbohidrat untuk siapa? Untuk pasien diabetes mellitus. Sebelumnya saya sampaikan sekedar refreshing saja, ada beberapa tipe diabetes ya. Yang pertama ada DM tipe 1, kemudian DM tipe 2, kemudian diabetes pada kondisi kehamilan, dan diabetes lain-lain itu misalnya disingkat LADA dan MODI. LADA atau Latent Autoimmune Diabetes in Adults, atau MODI Maturity Onset Diabetes of Young. Siang hari ini saya akan mencoba mengingatkan kembali, tentu ini sudah familiar dengan diabetes mellitus tipe 1, di mana kalau DM tipe 1 adalah tipe diabetes tersering yang bisa ditemui pada anak dan remaja, yang terjadi karena kerusakan sel beta pankreas akibat proses autoimun atau idiopatik sehingga menyebabkan defisiensi insulin absolut. Nah, kondisi inilah yang mengakibatkan DM tipe 1 ini lebih sering, lebih banyak dipapar dengan cara menghitung karbohidrat. Seperti pada rangkaian seminar sebelumnya, kami juga sudah menunjukkan bagaimana DM tipe 1 yang ada di Kota Malang. Kemudian ini Bapak Ibu, International Diabetes Federation juga sudah mengestimasikan 78.000 anak berkembang menjadi DM tipe 1 setiap tahunnya di dunia. Di Indonesia sendiri memang tidak sebanyak DM tipe 2, tapi kasusnya cukup banyak, dan di Saiful Anwar ini tercatat sampai 2013 35 pasien, tapi sebenarnya sudah mencapai 100 ya, lebih dari 100, karena ini data dari Kemenkes. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah menunjukkan pasien DM tipe 1 di Kota Malang. Baik, nah ini mungkin juga kemarin yang ikut di kegiatan sebelumnya, ini adalah aktivitas kami mengawal adik-adik yang tadi saya bilang kan usianya remaja ya, kebanyakan remaja dan anak-anak dengan DM tipe 1. Di sini kami juga mengadakan kegiatan mengedukasi secara berkala, kami ajarkan menghitung karbohidrat, dan ini tentu saja tidak mudah Bapak Ibu. Perlu istilahnya kontinuitas, keberkalaan, karena masih anak-anak itu kadang lupa gitu ya, bagaimana cara menghitung karbohidratnya. Namun harapan kami dengan memahami karbohidrat counting nanti, para ahli gizi yang sudah tersebar di seluruh Indonesia ini nanti bisa mencoba membuat komunitas-komunitas seperti ini, karena ini sangat dibutuhkan oleh adik-adik yang menderita DM tipe 1 atau orang dengan diabetes dengan insulin. Nah,
Bapak Ibu, selanjutnya saya sedikit mengingatkan kembali tentang DM tipe 2. Kalau tadi DM tipe 1, kalau ini DM tipe 2. DM tipe 2 itu dikenal dengan non-insulin dependent diabetes mellitus. Artinya tidak bergantung pada insulin, yang biasanya terjadi pada usia dewasa. Nah, DM tipe 2 ini cukup banyak ya, hampir 90 bahkan 95% dari kasus diabetes. Jadi kalau yang tadi DM tipe 1 dan lain-lain tadi ternyata hanya 5% saja. Nah, biasanya ditandai dengan kelainan yang disebut dengan resisten insulin. Kemudian karena itu tubuh mengkompensasi dengan memproduksi insulin lebih banyak dan pankreas secara perlahan kehilangan kemampuan produksi insulinnya. Akhirnya orang dengan DM tipe 2 itu pun menjadi orang yang bergantung dengan insulin. Ya, jadi kalau DM dengan insulinnya DM tipe 1 tadi bergantungnya sudah mulai masa anak-anak, ya. Kalau yang DM tipe 2 bergantung insulinnya pada saat usia dewasa atau menuju usia tua, gitu ya. Nah, diabetes tipe 2 ini biasanya diasosiasikan dengan umur tua, obesitas, riwayat keluarga, diabetes sebelumnya, bahkan yang hamil juga diintervensi dengan insulin, ya. Nah, Bapak Ibu juga menunjukkan bagaimana prevalensi diabetes tidak pernah menurun, hanya beberapa kota saja ya, yang beberapa provinsi saja, yang lainnya meningkat semua kalau dibandingkan dari tahun sebelumnya. Ini yang hijau ini adalah tahun 2007, yang merah tahun 2013. Nah, baik, langsung saja kita menuju topik pada siang hari ini. Saya akan menjelaskan bagaimana mengidentifikasi atau definisi karbohidrat counting, kemudian bagaimana implementasi carving dalam memecahkan masalah pasien DM tipe 1. Jadi semangatnya harus memecahkan masalah DM tipe 1 dengan insulin, bukan mencari masalah dengan diet yang rumit. Begitu ya Bapak Ibu, semoga saya bisa menjelaskan dengan baik sehingga nanti setelah selesai, oh gampang ternyata carving, kita bisa laksanakan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk para ahli gizi, saya mengingatkan kembali bahwa medical nutrition therapy atau MNT itu merupakan intervensi gizi kewenangan kita yang memberikan intervensi gizi sesuai dengan kondisi penyakit, di mana kondisi penyakit ini berdasarkan ditegakkan dari diagnosis medis pasien. Jadi medical nutrition therapy walaupun ada kata-kata medis, di sini adalah intervensi gizi, artinya sesuai kondisi penyakit pasien. Nah, komponen penting dalam penata laksanaan diabetes mellitus yang terpadu ini ya MNT ini. Kalau kita sebagai ahli gizi bisa melakukan MNT dengan baik, maka dikaitkan hasil penelitiannya, MNT yang baik itu bisa menurunkan HbA1c sebesar 1-2% saat melakukan diet teratur 6-12 minggu. Bayangkan Bapak Ibu, HbA1c-nya bisa turun 1-2%. HbA1c ini merupakan golden standard untuk melihat kepatuhan tidak hanya diet sebenarnya, kepatuhan diet, kepatuhan mengikuti anjuran berolahraga, beraktivitas, dan kepatuhan mengkonsumsi obat. Di mana HbA1c ini adalah hemoglobin yang terglikasi, artinya hemoglobin yang berumur 3 bulan, kalau terus-menerus terglikasi, tersalut gula karena glukosa darah yang tinggi, maka dia akan tinggi nilai HbA1c-nya. Kemudian MNT ini juga sudah dibuktikan menurunkan tekanan darah, memperbaiki plasma lipid dan kualitas hidup penderita diabetes mellitus. Nah, tunggu apa lagi? Berarti memang harus kita menjalankan intervensi gizi sebaik mungkin untuk pasien dengan diabetes mellitus. Di sini juga saya tekankan kembali bahwa pemberian terapi gizi merupakan tahap pertama dalam penata laksanaan DM. Tahap pertama Bapak Ibu, ahli gizi boleh berbangga hati bahwa Anda adalah ujung tombak yang utama. Jadi kalau pasien itu diabetes terdeteksi, diet dulu, kalau gagal baru obat, gitu ya. Jadi betapa penting peranan seorang ahli gizi untuk menjelaskan diet dengan baik. Kemudian intervensi ini juga harus dilakukan bersamaan dengan peningkatan aktivitas fisik dan membuat perencanaan makan bersama dengan pasien. Penting saya tekankan bersama, ya, karena pasien itu tidak semuanya makannya sama.
seperti yang kita bayangkan. Ada yang terbiasa tidak mengkonsumsi nasi, ada yang terbiasa mengkonsumsi beras coklat misalnya. Seperti itu ya. Nah, intervensi pemberian terapi gizi, saya katakan di sini adalah perubahan pola makan yang tidak mudah, Bapak Ibu. 90% masyarakat kita itu kurang makan sayur. Pada saat Bapak Ibu ahli gizi merencanakan pemberian sayur sehari 3 kali, bisa jadi pasien tidak melaksanakan. Nah, bagaimana supaya melaksanakan? Nah, harus kalau dokter itu kasih resep, ada apotek ya yang istilahnya membantu perencanaan makannya. Nah, kalau ahli gizi itu seharusnya kesempatan membuka catering diet, di mana kita merencanakan dietnya, membuat ukurannya, timbangannya, dan seterusnya, menimbang makanannya seperti apa, pasien itu tinggal pesen dietnya ke cateringnya ahli gizi. Ya. Nah, saya katakan juga di sini intervensi pemberian terapi itu adalah tujuan yang harus dicapai, yang harus ditetapkan bersama, sekali lagi untuk melihat pola makannya, meningkatkan frekuensi pemeriksaan glukosa darah, dibutuhkan sebagai pedoman perubahan asupan makan, aktivitas, dan pengobatan. Nah, Bapak Ibu, prinsip terapi gizi pada pasien DM dengan insulin. Nah, sekarang lebih fokus lagi ya. Jadi, carbing ini hanya bisa diterapkan untuk pasien yang yang diberikan insulin prandial, ya, karena kita menghitung komposisi karbohidratnya berdasarkan mencocokkan insulin prandial yang diterima. Insulin prandial adalah insulin yang diberikan sebelum makan. Jadi, prinsip terapi pada pasien DM dengan insulin ini yang pertama adalah penyesuaian dosis insulin dengan kebiasaan makan. Nah, jadi makannya ditoto dulu Bapak Ibu, baru mengajarkan dosis insulinnya menyesuaikan. Kemudian disarankan untuk melakukan pemeriksaan glukosa darah secara berkala dan mandiri. Kenapa? Karena nanti kalau glukosa darahnya itu masih fluktuatif, maka akan ada istilahnya adjusting, penyesuaian dosis insulin yang akan dibahas di seminar besok oleh Pak Fajar untuk advance carbing. Jadi sekarang simple carbing dulu dipahami, baru besok ikut advance carbing. Nah, untuk prinsip terapi gizi pada orang DM dengan insulin ini dibutuhkan pemeriksaan berkala, kemudian informasi perubahan berat badan, glukosa darah, HbA1c, lemak darah, tekanan darah, dan mikroalbuminemia. Nah, tadi saya katakan bahwa penyesuaian dosis insulin dengan kebiasaan makan. Apa nggak kebalik, Bu? Nggak insulinnya dulu, baru makannya disesuaikan. Kita bisa lihat di screen ini. Kalau yang konvensional, memang menyesuaikan makanan dengan dosis insulinnya. Gunakan pedoman diet yang standar. Nah, itu yang konvensional. Jadi pasien disuntik dulu, pasien Bapak Ibu disuntik berapa Pak insulinnya? Oh, insulin saya sekali suntik 10 unit. Maka ibu Bapak Ibu ahli gizi membuat diet 10 kali sekian karbohidratnya. Nah, paradigma baru tidak demikian Bapak Ibu. Di paradigma yang baru, di penelitian yang terbaru mengatakan bahwa makannya pasien itu dilihat dulu, ditoto dulu, baru dosis insulin menyesuaikan. Namun demikian, karena kondisi yang sifatnya akut, seringkali dosis insulin sudah ditentukan dulu oleh dokter yang merawat, tidak masalah, kemudian kita kaji dosisnya insulin tersebut bersama-sama dengan dokter yang memberikan. Anda harus bisa menyampaikan berapa karbohidrat yang Anda berikan, itu yang poin pentingnya. Jadi berapa kebutuhan karbohidrat pasien ini untuk kebutuhan makan sesuai dengan komposisi tubuhnya. Kemudian kalau dengan karbohidrat sekian, kemudian dengan insulin sekian ternyata sudah sesuai, glukosa darahnya terkontrol, maka lanjutkan ya. Kita akan bahas nanti di belakang. Nah, ini sekedar menunjukkan sesuatu tentang insulin Bapak Ibu ya. Jadi sekilas tentang insulin itu ada yang dikelompokkan menjadi insulin tipe rapid gitu ya, kerja cepat, kemudian short acting, sama juga kerja cepat ya, kemudian intermediate dan long acting. Nah, insulin ini ada yang istilahnya nama-namanya Bapak Ibu mungkin familiar ya. Oh, pasien saya dapat Apidra gitu ya. Oh, berarti dia rapid acting gitu ya. Atau pasien saya ternyata dikasih Lantus saja.
Berarti dia adalah golongan long acting. Di mana kalau long acting ini durasi pekerjaan insulinnya panjang sekali Bapak Ibu, 10 sampai 16 jam, dan ini biasanya disuntikan malam hari. Di mana pasien tidak mengkonsumsi makanan dalam kondisi tidur. Long acting ini sifatnya adalah untuk mengkompen glukosa darah yang diproduksi oleh tubuh dari proses pemecahan simpanan lemak ataupun simpanan cadangan energi di dalam tubuh menjadi glukosa. Sedangkan yang rapid acting inilah yang Bapak Ibu harus perhatikan dengan baik, yang biasanya pasien ini yang mendapatkan rapid acting inilah yang akan pendekatan carving ya. Nah, kalau tadi tabelnya, kalau ini grafiknya ya sebenarnya sama saja Bapak Ibu ya. Kita lihat kalau yang kerja panjang tadi golongannya lantus panjang kerjanya ya. Dia terus memberikan efek insulin 10 sampai 16 jam tadi ya. Nah, kalau yang rapid tadi ya, yang rapid itu cepat sekali ya, cepat sekali untuk dia merespon glukosa darah yang meningkat akibat dari makanan yang masuk yang ini adalah gambaran fisiologis pemberian insulin pada orang diabetes. Jadi, kenapa sih kok harus disuntik insulin sebelum makan? Itu kan ya? Karena pada saat orang sudah mengkonsumsi makanan, maka akan terjadi kenaikan glukosa darah. Nah, ini akan ditangkap oleh si prandial insulin tadi. Ya, ini yang abu-abu adalah prandial insulin. Kemudian makan siang juga demikian. Makan siang akan meningkatkan glukosa darah, maka akan diminimalisir kenaikan gula darahnya dengan prandial insulin siang, demikian juga yang malam hari. Ya, sedangkan yang merah ini adalah basal insulin yang tadi disuntikan jangka panjang pada saat pasien menjelang tidur, biasanya disuntikannya ya, supaya tidak ada kenaikan glukosa darah pada saat pasien tidur. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi sudah mengetahui tentang insulin, mengetahui siapa yang akan mendapatkan intervensi karbohidrat counting. Sekarang kita masuk ke karbohidrat countingnya. Jadi carving ini adalah teknik perencanaan makan. Tidak kita katakan sebagai diet carving, tidak. Tapi dia adalah teknik, lebih ke arah teknik perencanaan makan. Dia lebih menekankan pada jumlah karbohidrat yang dikonsumsi dibandingkan dengan sumber dan jenisnya. Jadi, ahli gizi fokus pada jumlah karbohidratnya. Carving ini ada dua pendekatan, yaitu basic dan advance. Basic ini yang kita pelajari hari ini, yang sederhana dulu. Advance itu kalau sudah ada penyesuaian terkait dengan jumlah insulin dan karbohidratnya. Kan kita pelajari besok. Tujuan dari karbohidrat counting adalah pengaturan glukosa darah dengan menyeimbangkan asupan karbohidrat dengan pengobatan dan aktivitas fisik. Mencapai dan mempertahankan konsistensi konsumsi karbohidrat saat makan dan snack dalam jumlah waktu yang sama setiap waktu. Nah, kebutuhan karbohidrat itu kenapa menjadi penting untuk kita hitung? Tidak bisa kita samakan, sudah semuanya karbohidratnya dikasih 150 saja, karena dia dapat insulinnya misalnya 10 unit. Tidak bisa demikian Bapak Ibu, karena penentuan dosis insulin pun sebenarnya memperhitungkan berat badan dan tinggi badan, berat badan ya. Nah, kalau perhitungan karbohidrat memperhatikan berat badan dan tinggi badan. Dari mana? Jadi kalau kita mau menghitung kebutuhan energi, pasti kita butuh data berat badan dan tinggi badan ya. Mau itu rumus Perkeni, mau itu rumus Harris-Benedict, pasti ada faktor pengali berat badan dan tinggi badan. Dari total energi baru kemudian turun ke persentase berapa jumlah karbohidratnya, sehingga tiap-tiap orang karbohidratnya itu berbeda karena pengaruh berat badan dan tinggi badan. Kemudian karbohidrat juga dipengaruhi oleh pola makan tadi, makanan kesukaan, aktivitas fisik, status kesehatan, pengobatan diabetes yang dijalankan, hasil monitoring glukosa darah, dan kadar plasma lipid. Kalau pasien tersebut cenderung plasma lipidnya tidak tinggi, gitu ya, maka biasanya kita akan aturkan supaya karbohidrat itu bisa diturunkan, bisa sampai 40-50% dari total energi. Tetapi kalau pasien itu cenderung plasma lipidnya tinggi,
maka kita harus hati-hati menurunkan kadar karbohidratnya karena kompensasi energi akan lari ke lemak atau protein. Nah, siapa yang boleh menggunakan carving? 1, pasien yang menggunakan terapi injeksi harian. Jadi pasien yang menggunakan insulin prandial itu yang bisa menggunakan pendekatan carving. Kalau masih OAD tidak perlu pendekatan carving Bapak Ibu, cukup dengan diet gizi seimbang sesuai dengan kebutuhan energi, dengan karbohidrat dan lemak sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang kedua adalah pasien yang masih mampu dan bersedia menghitung asupan makanannya. Dalam hal ini sebenarnya tidak hanya pasien, kalau keluarga pasien mampu dan bersedia menghitung asupan makanannya, misalnya pasien dengan insulin pump dalam kondisi yang tidak sadar, maka kita bisa menetapkan metode carving ini untuk Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit, malah lebih terkontrol gitu ya. Karena kita bisa menghitung asupannya yang dimasukkan, asupan makan lewat sonde yang mungkin akan terkonsumsi semuanya. Nah ini ya seperti yang saya sebutkan, pasien menggunakan terapi pompa insulin, kemudian pasien yang mampu melakukan keterampilan matematika dasar. Ini untuk pasien yang menghitung sendiri harus bisa ngitung gitu loh maksudnya Bapak Ibu ya. Kemudian pasien yang bersedia memeriksakan glukosa darah sebelum dan setelah makan. Ini penting sekali. Jadi orang dengan suntik insulin itu harus rutin menghitung, memeriksa kadar glukosa darahnya. Karena kalau ada fluktuatif yang berlebihan, maka dia harus dipertimbangkan untuk menuju advance carving. Nah, tahapan inilah yang bisa Bapak Ibu ingat, hanya 6 saja, tidak banyak ya. Jadi bagaimana cara melakukan carving? Gampang, hanya 6 ini saja. Tapi yang indikasinya Bapak Ibu harus ingat dulu, indikasinya tadi untuk orang yang dengan prandial insulin. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan energi. Ini penting, tidak ada pasien yang sama, semuanya pasti berbeda. Kita ukur tingginya, berat badannya, usianya diketahui, aktivitasnya diketahui, kebutuhan energi bisa kita identifikasi. Kemudian, yang kedua adalah buatlah pilihan makanan sehat sesuai dengan piramida makanan, di mana pilihan makanan sehat ini sesuai dengan gizi seimbang. Karbohidrat boleh 40 bahkan sampai maksimal 60% kalau per keni ya. Walaupun sekarang di penelitian terbaru mulai didengungkan 40% untuk orang diabetes, tetapi kita ahli gizi pasti agak kesulitan untuk mengatur komposisi lemak dan proteinnya. Kalau 40%. Kalau sudah membuat pilihan makanan sehat, fokus pada karbohidratnya. Jadi karbohidratnya ditentukan berapa, kemudian ahli gizi membagi ke berapa makanan utama yang dikehendaki pasien. Pasien tidak selalu makan 3 kali Bapak Ibu. Kalau pasien itu makan utamanya hanya 2 kali, dengan carving inilah kita bisa melakukan fleksibilitas. Oke Pak, Bu, bisa kita lakukan 2 kali, tapi suntiknya juga 2 kali. Kemudian menentukan jumlah karbohidrat yang diinginkan. Semisal, saya ini kalau siang Mbak, makannya di kantor jauh lebih banyak dibandingkan makan malam. Inilah fleksibilitasnya carving. Bapak Ibu bisa menyesuaikan jumlah karbohidrat sesuai dengan aktivitasnya dan insulinnya nanti akan disesuaikan oleh dokter yang merawat. Tidak selalu insulin itu fix langsung 10 unit, 10 unit, 10 unit. Kalau ada komunikasi yang baik antara pasien dan ahli gizi yang menyampaikan pola makannya tidak selalu 3 kali, maka inilah nilai lebih dari carving. Kemudian yang ketiga adalah mengatur kandungan karbohidrat pada makanan, ya. Jadi kalau sudah menentukan ininya 2 kali, mulai Bapak Ibu ahli gizi membagi karbohidratnya. Oh, makan paginya sekian karbohidratnya, makan malam sekian. Kemudian lakukan monitoring evaluasi. 6 langkah ini Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu perhatikan untuk melakukan carving. Saya akan cepat saja untuk yang ini karena pesertanya saya lihat banyak ahli gizi rumah sakit, banyak mahasiswa. Ini sudah bukan hal yang asing ya. Jadi menentukan kebutuhan energi, Anda boleh pilih pakai aritmetik boleh, pakai per keni boleh ya, sesuai kondisi pasien. Kemudian membuat pilihan makanan sehat tadi yang saya sampaikan. Nah, ini adalah pilihan makanan sehat. Kalau kita lihat sebenarnya orang diabetes itu makan sehat seperti pada orang pada umumnya ya. Kita bisa lihat range-nya makan sehat ya seperti ini.
lemak tidak boleh lebih 30%, protein 10-20%, total energi intake ya ini TEI, kemudian karbohidrat 45-65%. Nah, kalau sudah menjadi pasiennya Dr. Nur Samsu, kita harus memikirkan proteinnya. Beliau adalah ahli ginjal. Untuk pasien dengan gangguan fungsi ginjal tentu proteinnya harus lebih rendah. Nah, inilah sebabnya range karbohidratnya nanti akan dimainkan. Nah, ini adalah gambaran makan sehat untuk pasien diabetes. Bapak Ibu bisa sarankan separuh piring dalam bentuk sayur atau buah, seperempat piring ini adalah kelompok karbohidrat, dan lauk hewani nabati seperempat piring. Tentu ini harus dihitung secara spesifik. Ini adalah gambaran mudahnya saja, berapa jumlah spesifiknya Bapak Ibu ahli gizi harus bisa menghitung. Nah, kemudian tahap yang ketiga tadi adalah fokus ke karbohidratnya. Kenapa kok fokus ke karbohidrat? Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, bagaimana karbohidrat itu cepat sekali meningkat total absorpsinya, ya, hanya 1 jam sudah 100% diubah menjadi bentuk glukosa yang diserap dalam tubuh. Kalau yang gula alkohol lebih istilahnya ringan ya, 50%, protein juga lebih lambat, yang abu-abu ini protein ya, lemak juga demikian, lambat sekali dia meningkatkan glukosa darah. Itulah sebabnya kenapa fokus ke karbohidrat. Nah, tadi saya sampaikan kalau gitu lari ke lemak saja, Bu. Nah, hati-hati, lemak asumsinya kalau terlalu berlebihan juga tidak baik. Ini adalah gambaran keterkaitannya diabetes mellitus dengan dislipidemia ya. Jadi tadi kan DM tipe 2 salah satunya karena faktor obesitas dulu, kemudian menjadi resistensi insulin. Nah, kondisi ini biasanya diikuti dengan kondisi dislipidemia. Kalau proporsi makanan kita ingin kejar karbohidratnya direndahkan, lemaknya ditinggikan, maka dislipidemianya menjadi lebih jelek nantinya Bapak Ibu, dan tentunya akan mengarah ke pembentukan aterosklerosis di jangka panjang. Yang keempat, menentukan karbohidratnya. Jadi tadi sudah tahu total energinya. Hitung persen karbohidrat per hari, semisal disepakati 50%, oke. Nah, persen ini kemudian Bapak Ibu bagi menjadi berapa kali makan. Nah, ini yang membutuhkan kesepakatan dengan pasien. Apakah pasiennya mau makan 3 kali, atau mau makan 2 kali? Itu harus Bapak Ibu ketahui. Jadi dengan carving ini Bapak Ibu harapannya ke depan tuh ahli gizi di Indonesia yang sudah menjadi dietitian, punya praktek mandiri, punya kelompok-kelompok edukasi orang-orang diabetes, mereka akan senang sekali diingatkan makan seperti ini ya. Kemudian dengan kontrol makan yang baik, tadi hasil penelitian menunjukkan HbA1c-nya membaik. Nah, 3 kali makan utama ini semisal Bapak Ibu ya. Jadi misalnya hasil perhitungan kebutuhan energinya 1.500 kilokalori nih. Kemudian Bapak Ibu menentukan pasien saya makan 60% karbohidratnya. 60% karbohidrat dari 1.500 kilokalori adalah 225 gram karbohidrat per hari. Pasien ini ternyata mengkonsumsi makanan 3 kali makan utama. Langsung saja Bu, bagi 3, 225 bagi 3, 75 gram per kali makan karbohidratnya. Bagaimana dengan snack? Snack tidak dianjurkan dengan karbohidrat melebihi 15 gram. Kenapa? Karena pada saat mengkonsumsi snack, jarang sekali pasien itu disuntik insulin. Biasanya suntik insulin hanya pada saat makan besar. Sehingga untuk mencegah peningkatan glukosa darah yang terlalu tinggi, maka snack sebaiknya Bapak Ibu bisa pilihkan yang rendah karbohidrat. Oke. Nah, pedoman carving yang harus kita ingat, untuk simple carving ini kita pakai 1 unit insulin untuk 15 gram karbohidrat. Artinya, kalau kita sudah menghitung kebutuhan pasien kita tadi 75 gram karbohidratnya, asumsinya pasien itu akan mendapatkan insulin sebanyak 5 unit per kali makan. Ya, per kali makan. Karena 1 unit insulin untuk 15 gram. Nah, kalau 5 unit ini sudah diberikan dokter dan hasilnya bagus, kita tinggal lanjutkan. Tapi kalau ternyata dokter memberinya 6 unit atau mungkin 7 unit, kemudian ternyata pasien merasa lapar dan hipo, nah ini berarti harus dikoreksi. Ini akan dikoreksi oleh advanced carving besok teorinya. Ya, ini simple carving dulu. Nah, simple carving ini 1:15. Sebenarnya tidak fix 15, Bu, tetapi
bisa 7 sampai 22 gram karbohidrat, ini bergantung pada kepekaan pasien terhadap sensitivitas pasien terhadap insulin ya. Ini yang harus kita ingat ya. Nah, Bapak Ibu, yang kedua tadi, yang keberapa tadi? Catat glukosa darahnya, ini penting sekali ya. Jadi sudah yang keempat, menentukan karbohidrat, kemudian yang berikutnya adalah record kontrol glukosa darah. Setiap kali pasien tersebut bangun tidur, dicek glukosa darah bangun tidur berapa, glukosa darah puasa ya. Nah, puasa itu seharusnya kurang dari 100 mg per desiliter. Kemudian kalau sudah selesai makan, harapannya kurang dari 180. Kemudian untuk sebelum makan sekitar 70 sampai 130 dan menjelang tidur 100 sampai 140. Ini adalah standar glukosa darahnya. Nah, caranya begini Bapak Ibu untuk melakukan carving ini tadi ya. Misalnya ini Bapak Ibu harus membuat catatan seperti ini untuk pemantauan glukosa darah Nyonya L ini misalnya ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Pagi ini Nyonya L ini dikasih Apidra 4 unit. Ya. Kemudian Bapak Ibu mengaturkan dietnya sekali makan 400 kilokalori dan karbohidratnya 60 gram. Artinya Bapak Ibu carvingnya dengan carving 1 banding 15 tadi relevan ya. Jadi 15 unit insulin, 15 gram karbohidrat, 4 unit insulin. Diperiksa glukosa darahnya. Sebelum makan 73, habis makan 300. Oke, dicatat dulu, ini hari pertama. Kemudian makan siang. Ini untuk start karbohidrat counting kita buatnya harus sama dulu Bapak Ibu untuk memudahkan karena insulin yang diberikan dokter sama 444 ya. Di kasusnya seringkali kalau di Indonesia begitu, dokternya menentukan dulu jumlah insulin. Tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu menghitung 400 kilokalorinya ini sudah benar. 400, 400, 400. Kemudian diukur lagi siang hari sebelum makan 73, habis makan naik 318. Nggak apa-apa, yang penting dia makan habis, direkod saja. Dan seterusnya, nah rata-rata glukosa darahnya adalah 306. Kalau kita lihat gula darah setelah makan, ya. Nah, gula darah 306 setelah makan inilah nanti berarti harus disesuaikan jumlah insulinnya karena targetnya kan tadi berapa? Setelah makan tidak boleh lebih dari 200. Nah, kalau yang simple carving ini harapannya setelah makan ya 200 gitu. Kalau masih 300 berarti pasien ini perlu advance carving, perlu diperbaiki jumlah insulinnya. Harus ditingkatkan, tapi ini bukan kewenangan kita. Tugas kita sebagai ahli gizi adalah melaporkan record glukosa darah dan melaporkan rata-rata asupan kalori dan karbohidrat dari pasien. Dari situlah akan terbentuk kerjasama yang baik, ada koreksi unit insulinnya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau pasien sudah merecord dengan baik, maka kita bisa melanjutkan proses carving ini ya. Nah, apakah nggak sebaiknya makanan saja Bu dikurangin misalnya supaya pasien ini turun glukosanya? Kan insulinnya udah tetap di dokternya nggak mau nggak mengoreksi lagi nanti biar nggak ngoreksi lagi kita aja. Tidak Bu. Jadi kalau makan itu justru makan itu yang tidak boleh berubah karena tubuh kita membutuhkan sumber energi yang sudah sesuai dengan kebutuhannya. Obat inilah yang bisa berubah. Ya, jadi tergantung komunikasi kita kepada dokter. Insya Allah dokter akan bersedia melakukan koreksi bila kita bisa menjelaskan dengan baik konsep pendekatan carving ini. Nah, selanjutnya kalau sudah dilakukan monitor seperti itu ya, pasien kita tadi kebetulan tidak sesuai, jadi dia harus melangkah ke advance carving. Tapi kalau semisal pasien kita tadi sesuai, glukosa darahnya yang di sini tadi sudah 200, 190, 200, maka kita bisa lanjutkan diet ini dan tetap lanjutkan unit insulin ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, nah sekarang implementasi kolaborasi yang sangat penting yang harus diperhatikan pada proses carving ini ya. Jadi peran ahli gizi apa? Pastikan jumlah asupan yang tepat, edukasi diet, dan buat report data sesuai asupan. Maksudnya begini Bapak Ibu,
Bapak Ibu harus pastikan kalau sudah sepakat dengan oke Pak, kita atur dengan metode carving, Bapak buat laporannya ke saya. Dipantau, sekarang bisa di WA atau apa. Makan pagi habis nggak? Oh habis, Ibu tulis habis. Kalau pasien kooperatif, pasien bisa dikasihkan form ini kemudian menuliskan. Nah, kemudian tugas pasien kooperatif mencatat asupan. Itulah sebabnya tadi syarat mutlaknya adalah pasien harus tahu matematika sederhana tadi dan mau bekerja sama. Kemudian bisa mencatat glukosa darahnya dengan tes glukosa darah mandiri. Kemudian atau bisa juga misalnya tidak berani nyuntik sendiri dengan glukotest bisa ke pelayanan kesehatan sederhana, misalnya di beberapa klinik itu ya menyediakan stick untuk pemeriksaan glukosa. Dan dokter, bagaimana dokter? Dokter pun harus mengetahui kecukupan energi yang kita berikan, kadar glukosa darah, sehingga dokter bisa melakukan adjustment penyesuaian dosis insulin. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi carving ini bisa berjalan kalau ada 3 hal ini bekerja sama dengan baik. Ahli gizinya memastikan dulu asupan yang tepat, bisa memahamkan pasien untuk edukasi dietnya, dan bisa membuat pasien merekod data-data asupannya. Sulit Budian? Tidak, kalau menurut saya. Tergantung kita cara berbicaranya. Carving ini sudah sangat dipakai di negara maju, Bapak Ibu. Sekali lagi fleksibilitasnya yang tinggi tadi. Kalau pasien sudah tahu, ahli gizi sudah mencatatkan, misalnya kasus ini sudah baik ya. Si Ibu L ini misalnya tidak mau makan pagi, dia mau makannya siang dan malam saja. Maka makan pagi cari yang tidak banyak kandungan energinya, yang karbohidratnya kurang dari 15%, kemudian asupan makan pagi ini limpahkan saja di makan siang dan makan malam. Si ibu ini akan leluasa mengkonsumsi makanannya dan menyesuaikan suntikan insulinnya. Jadi suntikan insulinnya ini bisa diperbaiki, misalnya ini menjadi 6 dan 6, seperti itu. Baik, semoga bisa dipahami yang saya sampaikan. Nah, kemudian edukasi tadi ya, jadi ahli gizi harus bisa melakukan edukasi. Edukasi yang pertama dari aspek medis bisa dikerjakan oleh perawat maupun dokter. Yang pertama harus ada penjelasan terkait perubahan insulin, ya. Apa itu insulin preprandial, jenisnya, mana yang disuntik malam, mana yang disuntik siang, pasien harus sudah tahu. Makanya ini sangat bagus sekali ya, prospek kesehatan itu kalau ada kolaborasi yang baik, pasien luar biasa akan sangat dimanjakan, dalam artian akan terbantu kontrol glukosa darahnya sehingga tidak terjadi komplikasi lebih lanjut. Nah, edukasi untuk gizi apa? Yang pertama, Ibu bisa ajarkan pemahaman daftar bahan makanan penukar. Kenapa ini penting? Supaya tahu kalau saya mengkonsumsi makanan sumber karbohidrat itu yang mana sih yang tinggi itu. Ya, kemudian kemampuan membaca label makanan biar dia tahu. Mungkin dia ingin mengkonsumsi makanan siap saji atau makanan kemasan. Kan tidak harus dia makan dari catering diet misalnya ya. Jadi membaca label makanannya, untuk makanan siap saji dia bisa, oh karbohidratnya makanan siap saji ini 60, berarti pas dong dengan insulin yang mau saya suntikan, dengan sedikit mengabaikan dulu komposisi lemak dan protein pada saat sekali makan tersebut. Dan memahamkan tentang informasi kandungan zat gizi makanan. Nah, pemahaman daftar bahan makanan penukar ini Bapak Ibu, sebagai ahli gizi kita harus hafal gitu kan ya. Yang termasuk kelompok 1 karbohidrat itu apa saja? Ini Bu, karbohidratnya tinggi 40 per 1 satuan penukar. Nah, satuan penukar itu apa? Bapak Ibu harus bisa menjelaskan. Ya, kalau Ibu makan roti, rotinya 80 gram. Kalau makan nasi, nasinya 100 gram. Itu sudah menyumbang 40 gram karbohidrat. Sehingga orang tersebut bisa noto. Halo? Waktunya kurang 3 menit lagi, Bro. Oke, baik. Jadi ini adalah pentingnya daftar bahan makanan penukar. Bapak Ibu bisa menjelaskan ya, daftar bahan makanan penukar, komposisinya, ini penting sekali untuk pasien. Saya kira untuk ahli gizi ini tidak perlu saya jelaskan lebih detail. Kemudian pembacaan informasi gizi juga demikian, ya, misalnya seperti ini. Jangan sampai salah, ini serving size setengah cup. Serving per kontainer 4. Jadi kalori 90 kalori ini tidak dalam satu kemasan tersebut, tetapi 90 kalori ini adalah kalau ini dibagi menjadi 4 gitu ya.
maksudnya dalam kemasan tuh 4 gitu ya. Nah, berapa karbohidratnya? Karbohidratnya 13. Oh, berarti pasien ini boleh dong mengkonsumsi ini tanpa suntik insulin. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu ajarkan untuk pasien ya. Kemudian konfirmasi informasi kandungan karbohidrat, saya kira banyak sekali ya buku-buku yang bisa kita pakai. Ini termasuk buku saya dengan Pak Fajar besok yang akan memberikan tentang karbohidrat konten. Insya Allah akan segera direvisi buku ini karena sudah lama sekali ya, sedang dalam proses. Nah, ini adalah buku asupan diet dan makanan, di mana di buku ini juga banyak sekali informasi zat gizi termasuk karbohidrat per saji. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu, cepat saja ya. Misalnya si pasien tuh pengen makan di luar nih, makan siang. Ahli gizi pesan, Pak, kalau makan siang konsumsinya 360 kilokalori ya, karena Bapak disuntik 4 unit, maka pilih karbohidrat yang sekitar 60 gram. Nah, seandainya semua restoran bisa menyediakan ini ada di buku yang tadi saya sampaikan ya Bu ya, di buku merah tadi. Ini contoh misalnya ada jajanan ini di Kota Malang. Mana yang sesuai untuk pasien ini? Nah, kita lihat gram karbohidratnya yang dikurung ini. Si bapak ini atau si pasien ini sebaiknya memilih yang ini gitu ya. Walaupun kalorinya lebih tinggi jadinya. Nah, sekali lagi kalau carving itu fleksibilitasnya adalah menekankan ke karbohidratnya. Sekali-sekali boleh konsumsi karbohidrat, energi yang berlebih, tapi tidak boleh terlalu sering ya. Jadi, yang paling rendah kalorinya adalah yang paling sesuai adalah 525, tetapi karbohidratnya yang paling sesuai adalah yang energinya tinggi karena ini lemaknya tinggi. Nah, silakan sekali waktu pasien boleh untuk mencoba yang tidak mempengaruhi peningkatan glukosa darahnya adalah yang 62 seperti itu ya. Nah, informasi itu tidak hanya di buku, sekarang media online juga sudah banyak sekali. Nah, ini kekurangan carving ya. Mohon tambah sedikit ya Bu Ayu, kayaknya kalau saya bacanya buru-buru nanti tidak bisa dipahami ini. Kekurangan carving. Jadi perlu waktu dan upaya yang diperlukan pasien untuk menghitung karbohidrat setiap kali makan. Kemudian pasien agak sulit memahami strategi dan ketersediaan dietitian. Nah, ini tidak banyak, ini tantangan ini menjadi dietitian. Masih jarang sekali ya dietitian sekarang, sehingga mari kita sama-sama meningkatkan pengetahuan kita, monggo sekolah lagi menjadi dietitian. Kemudian peneliti jarang mengevaluasi dampak kualitas hidup dan sedikit diketahui bagaimana carving mempengaruhi kualitas hidup, masih belum banyak penelitiannya, tetapi ada dalam artian kontrol glukosa darah yang baik akan memperbaiki kualitas hidup pasien. Kemudian kekurangan carving yang lain adalah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketika diberi pilihan untuk berhenti melakukan carving, yang sulit menghitung biasanya berhenti Bu, tapi yang gampang paham itu biasanya akan lanjut. Dan pasien diingatkan konsumsi lemak dan serat karena dikhawatirkan seperti tadi, milih yang pokoknya karbohidratnya sesuai tetapi lemaknya tinggi, seperti itu ya. Kemudian usia dan berat badan akan mempengaruhi insulin untuk karbohidrat yang dikonsumsi, sehingga kalau ada perubahan berat badan dan usia memang harus diulang kembali perhitungan carvingnya. Dan kelemahan yang lain adalah perhitungannya masih secara manual, tapi sekarang tidak lagi, nanti akan dijelaskan Bu Inggita ada aplikasi carving. Kelebihannya apa? Lebih fleksibel dalam merencanakan makan. Jadi pasien diabetes boleh makan 2 kali sesuai kebutuhannya. Kemudian kalau mau olahraga, insulinnya bisa dikurangin suntikannya. Kemudian memudahkan diet pada waktu makan di luar, karena fokusnya ingatnya karbohidrat dulu. Pokoknya karbohidratnya sekian, oh terpenuhi, nggak apa-apa, saya suntik tidak akan naik glukosa darahnya secara tidak terkontrol ya. Kemudian lebih mudah mengontrol glukosa darah dan lebih memberdayakan pasien karena pasien mengukur gula darah dari makanannya sendiri. Lama-lama pasien tuh tahu, aku tuh kalau makan ini selalu glukosa darahku naik kelebihan kayak gitu ya. Kemudian fokus pada kebutuhan individu ya, kelebihan carving ini. Kemudian merupakan metode yang tepat untuk menyesuaikan makanan dengan waktu makan dengan injeksi insulin, efektif untuk menangani masalah nutrisi pada diabetes mellitus dengan insulin. Sudah kesimpulan, jadi pasien DM yang menggunakan perhadian insulin boleh mulai difikirkan menggunakan perencanaan makan dengan carving
Penggunaan karbing harus memperhatikan indikasi yang sudah saya sampaikan tadi dan perhitungannya, kebutuhan energinya spesifik. Perhatikan tahapan karbing yang ada 6 saja tadi, silahkan diingat-ingat, dan kelebihan karbing kita lihat lebih banyak dibandingkan kekurangannya, sehingga kontrol glukosa darah akan membaik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Silakan bila ada pertanyaan, ini nanti akan di-share materinya. Kalau ada yang kurang jelas, ini ada referensi yang saya gunakan. Saya kembalikan kepada Bu Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.